Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di video kali ini kita bakal unboxing satu buah smartphone terbaru dari Vivo nih. Tenang, bukan Vivo X300 Pro kok, tapi smartphone entry level mereka yaitu Vivo Y21D. Kira-kira apakah smartphone ini akan semenarik seri X atau seri V-nya? Daripada kalian penasaran, gimana kalau kita langsung aja unboxing guys. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Vivo Y21D-nya. Nah, kita langsung dikasih suguhan ya untuk siluet dari smartphone-nya nanti. Ada varian warna hitam dan juga warna ungu yang cukup besar ya sebetulnya. Lalu ketulis logo Vivo dan juga ada Y21D yang juga besar. Dan yang menarik di bagian kanan atasnya ini guys, ada keterangan IP68 dan IP69 yang artinya smartphone ini jadi lebih tahan dari debu dan juga air. Bahkan kalau kalian mau coba semprot-semprot, ini juga aman guys. Di bagian atas ini ada keterangan warna dan juga RAM dan storage yang bakal kita unboxing. Warnanya ungu dan untuk RAM-nya ini 8/128 GB. Di sebelah kanan ada logo Vivo lagi ya. Dan di bagian bawahnya ini saya kurang tahu. Di sebelah kirinya juga ada logo Vivo lagi guys dan beberapa key selling point yang kalian bisa lihat ya. Di sini keterangan IP68 dan IP69 lagi. Ada keterangan baterainya juga, dia 6500 mAh dan untuk kecepatan ngetasnya dia 44 watt flash charge. Dan ini ada keterangan tahan banting tingkat ekstrim ya bahkan. Dan di bagian bawahnya juga ada dual stereo speaker ya, fitur tambahan yang up to 400%. Ini audio boosternya gila banget sih, bakalan kenceng apa nantinya. Dan di bagian belakangnya ini ada beberapa keterangan IMEI dan juga ya keterangan RAM dan storage juga varian warna. By the way untuk tulisan bisnis phone ini kalian abaikan aja ya, karena memang smartphone ini pinjaman dari pihak Vivo. Jadi kalau kalian nanti beli lewat link yang ada di pojok sini, harusnya ini nggak bakalan ada guys. Oke ya, kita langsung aja unboxing guys, karena saya juga penasaran sebetulnya seperti apa smartphone-nya. Ya, langsung aja ya kita kletek. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita buka guys. Ini dia smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu. Dapat stiker IMEI ya, seperti ini. Lalu kita dapat soft case bening ya, atau jelly case bening kayak gini. Kemudian buku panduan manual dan kartu garansi ya. Ada kitab-kitab seperti ini. Lalu kabel charger Type A to Type C. Ada SIM tray ejectornya juga di bawahnya. Dan terakhir kita dapetin kepala charger yang otomatis udah support flash charge 44 wattnya. Jadi lengkap ya secara aksesoris yang kita dapat dari isi paket pembeliannya. By the way, kita coba beresin dulu guys, biar langsung kita fokus ke smartphone-nya. Oke, ini dia smartphone-nya guys, masih dibungkus plastik, jadi langsung kita selorotin aja. Dan kita lihat ya, desain warna ungunya bakal seperti apa. Kita hitung sama-sama, 1, 2, dan 3. Untuk smartphone dengan harga mulai dari 2 jutaan kecil ya. Ini menarik sih guys. Bahkan di bagian belakangnya dibikin seergonomis mungkin nih. Feel genggamnya enak banget karena dia melengkung ya di setiap sisinya, baik bagian bawah, kiri, dan di bagian atasnya. Tuh. Jadi harusnya enak banget sih kalau kalian nggak mau pakein HP-nya casing. Dan ini juga nggak glossy yang kayak gimana licin gitu ya guys. Ini masih dibuat matte walaupun kelihatannya mengkilau-mengkilau gini. Dan dia juga ada patternnya. Ini bener-bener nggak polos gitu sih untuk warnanya ya. Semoga kalian lihat ya. Dan kalau dilihat ini juga ada, entah ini aura light portrait atau hanya LED flash aja. Nanti kita coba lihat ya, karena di sini ada LED juga guys. Harusnya sih kayak fitur aura light portrait yang ada di V seriesnya mereka ya. Dan ini ada dua buah setup lensa kamera ya, lensa kamera utama dan satunya lagi saya kurang tahu, nanti kita bakal bahas kalau kita udah nyalain smartphone-nya. Dan kalau kita lihat dari port-portnya sendiri, ini di bagian atas polosan aja. Kalau tadi keterangannya dual stereo speaker, kalau di sini nggak ada, otomatis dia menyatu dengan bagian earpiece-nya guys ya. Jadi ada di bagian sini. Kemudian di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power ya, seperti ini. Bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan ini nggak ada apa-apa lah ya, cuman 3 ini aja. Dan di sebelah kirinya ternyata di sini untuk slot SIM tray-nya yang kalau kita lihat guys, apakah dia mendukung triple slot?
Ya, dia support triple slot guys. Jadi kalian bisa pakai dua kartu nano SIM card kalian plus kartu micro SD yang kalau nggak salah ini support up to 2 terabyte. Itu gede banget sih. Jadi kalau kalian ngerasa kurang nanti untuk storage 8/128 GB-nya, kalian bisa tambahin pakai micro SD. Oke, sebelum saya coba nanti nyalain smartphone-nya dan setting-setting, saya mau coba infoin dulu ke kalian kalau Vivo Y21D ini itu ada 4 varian guys. Ada yang 4/128 GB itu dijual mulai dari 2 juta 100.000 ya, kurang 1.000 gitu, 2.099.000. Lalu ada 6/128 GB, ada 6/256 GB, dan yang varian ini adalah 8/128 GB. Memang agak sayang sih ya, untuk 8/256-nya nggak ada. Tapi kalau kalian butuhnya storage yang lebih, bisa ambil varian RAM 6/256 GB-nya, yang harganya ini menarik, mirip sama yang 8/128 GB ini, ada di 2599. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik bisa cek link pembelian yang di kolom deskripsi atau yang udah nongol nih ya di produk showcase yang di sebelah kiri kalian layar kalian saat ini. Oke, seperti biasa guys, sekarang ini adalah smartphone baru. Kita coba install beberapa aplikasi dan coba kita benchmark sedikit-sedikit ya untuk lihat seperti apa performa dari Vivo Y21D ini. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Let's go. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Vivo Y21D-nya. Nah, seperti biasa ya, jadi saya barusan aja selesai setting-setting smartphone-nya dan tentu aja install beberapa aplikasi juga guys, buat nantinya bakal kita lanjut bahas. Tapi sebelum itu, kalian bisa nilai sendiri dulu ya untuk lux bezel layarnya. Ini memang sayangnya kelihatan tebel guys, terutama di bagian dagu bawahnya. Ini yang kelihatan lebih tebel dibandingkan sisi bezel yang lainnya. By the way, ini untuk kecepatan sensor sidik jarinya ya, untuk fitur keamanan seperti ini yang menurut saya udah cukup responsif buat sebuah smartphone 2 jutaan ya. Dan untuk fitur keamanan berikutnya adalah face unlock-nya yang responnya seperti ini guys. Ya, sekali lagi. Oke, sama bagusnya ya atau sama baiknya dengan fitur sensor sidik jarinya tadi. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sesuai preferensi kalian masing-masing. Tapi menurut saya better ya kalian pakai dua-duanya guys. Karena kalau misalkan jempol kalian basah, takutnya kesusahan ya gitu pas hujan, kalian bisa manfaatin fitur face unlock-nya tadi. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya untuk softwarenya. Ini berjalan menggunakan sistem software Vantos OS versi 15 dengan Android versi 15 juga. Untuk jaminan update softwarenya sayangnya juga saya masih belum tahu nih guys, apakah ini dapat 2 tahun atau 3 tahun. Mungkin buat kalian yang tahu bisa komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan waktu pertama kali saya tadi nyalain smartphone-nya, untuk memori yang terpakai guys atau yang tersimpan, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini sebesar 24 GB dengan fitur RAM ekspansinya ini aktif ya, sebesar 8 GB. Tapi kalau kalian matikan, dia bakal berkurang sekitar 2 GB menjadi 22,09 GB. Jujur ini masih terbilangnya cukup efisien ya untuk penggunaan memori penyimpanannya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil yang 128 GB-nya ini pun tanpa menggunakan micro SD, harusnya masih cukup lega ya untuk penyimpanannya. Tapi ya karena ini fleksibel, kalian bisa pakai juga ya untuk memori eksternal tambahannya, buat mungkin kalau kalian mau ambil atau menyimpan gitu ya file-file penting atau foto atau video gitu yang banyak, bisa manfaatin memori eksternalnya tadi guys. Dan ini juga ada update software ya, kalau kalian mau cek juga bisa, nanti saya kasih tahu caranya. Dia pertama mendapatkan update software ke security patch di bulan Oktober guys, untuk besarannya sekitar 406 MB, dan yang kedua ini sebesar 52 MB aja. Cara buat update-nya juga gampang ya guys. Kalau misalkan kalian baru nyalain smartphone-nya, terus kalian nyalain internetnya ya, udah dikoneksikan, kalian tinggal pergi aja. Kalau belum dapat jatahnya gitu, kalian bisa cek di bagian sini, pencet juga yang versi uji coba, dan kalian tap aja di pembaruan ini guys. Biasanya dia bakalan langsung muncul untuk update-annya ya, buat kalian yang mau langsung update untuk security patch-nya. Nah, buat skor Antutu benchmarknya dari Vivo Y21D ini bisa dapetin hasil sekitar 351 ribuan ya guys, dengan detail seperti ini. Lalu untuk sensor-sensornya juga terbilang yang lengkap ya. Ada sensor cahaya, orientasi, bahkan sensor giroskop juga ada. Kalau kita lihat ini untuk sensor giroskopnya ya
Kemungkinan sih virtual gyro aja ya guys, tapi nanti kita coba make sure waktu kita tes main game PUBG Mobile-nya. Tapi sebetulnya saya udah coba guys, dan itu memang nggak responsif itu ya, jadi masih ada delay-nya gitu. Tapi nanti kita bakal coba tunjukin ke kalian. Nah, ini untuk beberapa highlight spesifikasi yang ada di Vivo Y21D ini guys ya, menggunakan aplikasi Device Info HW. Kemudian kalau kita lihat, sayangnya untuk storage atau jenis penyimpanannya dia masih dia masih menggunakan eMMC guys, alias belum yang UFS. Untuk prosesor yang dipakai juga Uniswap T7225 dengan struktur fabrikasinya itu sebesar 12 nanometer. Buat spesifikasi layar, dia resolusinya juga sebatas SD Plus aja guys, jadi belum yang Full HD, dengan tingkat kecerahannya itu kalau nggak salah sekitar 1000 nits gitu ya untuk peak brightness-nya. Untuk refresh rate layarnya juga dia support sampai di 90 Hz. Nah, kalau buat kamera, dia resolusi kamera utamanya itu sebesar 50 megapiksel, lensa kamera selfie-nya dia itu sebesar 5 megapiksel, dan satu buah lensa kamera depth ya. Ternyata yang satunya ini lensa kamera depth sensor guys, jadi bukan lensa kamera ultra wide. Buat kalian yang pengen tahu hasilnya, nanti bakal kita coba spill ya waktu kita bahas soal bagian kameranya. Kemudian di sini untuk security widefine-nya, ternyata dia udah widefine L1 guys, alias aman banget kalau kalian hobi ya atau suka streaming video di Netflix gitu. Dia resolusinya bisa up to Full HD Plus atau resolusi tertingginya, walaupun memang layarnya lagi-lagi sebatas SD Plus aja. Untuk proteksinya sendiri ini kalau nggak salah pakai Guardian Glass guys, saya juga belum tahu itu sekelas Gorilla Glass atau bukan, tapi paling nggak untuk di paket pembelian bawaannya ini kalian udah mendapatkan anti goresnya secara langsung guys, jadi bakal dapat protektif lebih ya, jadi nggak gampang kegores gitu bagian layarnya. Nah, buat kalian yang suka atau hobi main game Mobile Legends, ini buat settingan grafis optimalnya guys ya, dia bisa mentok di resolusi SD ya dengan frame rate-nya yang super. Tapi kalau kalian mau dapetin FPS yang optimal atau yang stabil, kalian pakai aja settingan ini guys, karena saya udah coba tadi main 2 match ya dengan 2 settingan. Ini saya kasih lihat ke kalian. Ya, bisa diperhatikan ya, di settingan pertama ini mentok rata kanan guys, di resolusi SD dengan frame rate yang super. Ini dia cuman bisa dapetin FPS di 52,5 FPS aja. Walaupun memang secara grafis dia nggak stabil, tapi rata-ratanya bisa dapet di angka segini guys. Tapi kalau kalian turunin satu level ya untuk resolusinya, tapi frame rate-nya tetap di super, dia bisa naik loh. Jadi sekitar 69,5 FPS ya buat rata-rata FPS-nya. Jauh lebih baik ketimbang kalian pentokin rata kanan semua. Buat game PUBG Mobile sendiri juga dia bisa dapetin di settingan smooth ultra ya guys, dengan rata-rata FPS yang bisa kalian dapat itu di angka 36,5 FPS kayak gini. Nah, bisa dilihat ya guys untuk giroskopnya sendiri seperti ini. Dan memang sepertinya ini bukan hardware alias software ya, jadi nggak responsif gitu atau nggak akurat ya untuk akurasi gironya. Jadi kalau kalian suka main game PUBG Mobile ini, better saya rasa kalian matiin aja guys, karena bakal ngeganggu buat aim kalian. Kalau untuk aplikasi kamera bawaannya, ini ada mode foto, mode portrait, kemudian ada mode malam juga ya atau night mode, digital zoom 2 kali. Dan kalau di mode foto dia sebetulnya bisa digital zoom sampai 10 kali ya, seperti ini. Di mode video juga ada, dan resolusi perekaman videonya dia maksimalnya hanya sebatas 1080p 30 fps aja. Jadi nggak tersedia yang 60 fps apalagi yang 4K guys. Buat kamera depannya juga sama ya, di 1080p 30 fps aja. Nah, untuk di mode video sendiri, ini kalau di kamera utama dia juga tersedia sampai 10 kali digital zoom guys. Seperti ini ya, kalian bisa lihat bisa di zoom sampai 10 kali. Tapi kalau kalian pakai, sayangnya dia modenya slider seperti ini guys, jadi nggak bisa native kayak tadi ya. Kalau misalkan kedua kali kan ini enak ya, langsung di tap aja kayak gini, dia langsung otomatis nge-zoom. Nah, kalau misalkan kalian lagi di dalam mode perekaman videonya, ini agak PR nih guys, karena cukup lambat ya untuk animasinya seperti ini untuk sampai di 10 kalinya. Dan kalau kalian mau normalin lagi juga lama guys, sayangnya kayak gitu. Semoga di update software berikutnya ini bisa dikasih yang native-nya gitu ya untuk 1 kalinya guys, jadi biar nggak pakai slider lagi, nggak lama kayak gitu. Nah, yang berikutnya di mode lainnya, di sini ada beberapa ya, ada mode foto resolusi tinggi 50 megapikselnya, kemudian ada mode panorama, mode foto dokumen juga ada, slow motion ada, selang waktu juga ada, mode pro juga tersedia di sini guys, walaupun nggak tersedia buat yang perekaman video, jadi mode foto aja. Selanjutnya ada mode video tampilan ganda, ini keren sih, di smartphone 2 jutaan udah ada video ganda kayak gini, jadi kalian bisa rekam berbarengan ya, baik kamera depan dan kamera belakangnya. Ada foto live
juga, dan ada fotografi bawah laut. Wajar ya, karena smartphone ini udah punya sertifikasi IP68 bahkan IP69 Plus. Jadi kalau kalian mau foto-foto di dalam air, ini juga bisa guys, aman banget. Dan kalau kalian mau lihat hasil beberapa sampel foto atau videonya, bisa lihat setelah tayangan ini guys. Oke guys, kita coba spill tipis-tipis dulu ya untuk kualitas perekaman video dari Vivo Y21D-nya. By the way, ini saya rekam di resolusi maksimalnya ya, yaitu 1080p 30fps tanpa fitur stabilisasi gambar tambahannya ada guys ya, baik itu OIS maupun EIS. Untuk dynamic range-nya untuk smartphone 2 jutaan lumayan luas ya. Walaupun nggak sebalance smartphone mid-range atau flagshipnya Vivo sendiri, tapi langitnya cukup biru kalau saya arahin ke atas kayak gini. Dan untuk autofokusnya ya lumayan responsif ya, jadi nggak begitu kentara untuk delaynya. Cuma memang secara tone warna ini bisa dilihat ya, kalau yang saya lihat ini terlihat cukup pucat sih untuk tone warna kulitnya. Habis ini saya coba pindah ke lensa kamera depannya kayak gimana guys. Oke, untuk lensa kamera depannya sendiri kayak gini guys untuk kualitasnya, dan ini direkam di resolusi maksimalnya juga yang sama kayak kamera utama tadi 1080p 30fps dan tanpa adanya fitur stabilisasi gambar tambahan baik OIS apalagi EIS. Untuk tone warna ya seperti yang saya bilang tadi ya, ini cukup pucat sih untuk tone warna kulitnya, tapi untuk dynamic range-nya ya bisa dilihat kalau kita arahin ke langit seperti ini masih cukup ngangkat ya, walaupun ada processing sedikit guys untuk langit warna birunya. Nah itu ya, masih ada processingnya walaupun akhirnya jadi blown out putih gitu. Dan field of view-nya juga cukup luas. Kalau kalian mau pakai buat ngevlog harusnya sih ini lumayan oke lah ya, jadi bisa tertangkap dengan lebar untuk background kalian. Dan untuk hasil perekaman audio mikrofonnya sendiri gimana, apakah tertangkap cukup jelas atau enggak suara saya, bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah guys. Let's go. Oke, jadi untuk impresi awal saya guys soal Vivo Y21D ini, jujur untuk sebuah smartphone dengan range harga mulai dari 2 jutaannya, ini adalah smartphone yang masih amat sangat layak buat kalian lirik loh. Terutama buat kalian yang memang butuhnya sebuah smartphone yang punya tingkat ketahanan atau durability itu di atas rata-rata smartphone 2 jutaan kebanyakan. Karena selain udah dibekali sertifikasi IP rating IP68, IP69, bahkan IP69 Plus yang tentunya lebih tahan dari debu dan juga cipratan air atau bahkan air, smartphone ini juga udah lolos uji standar SGS military grade guys, yang tentunya itu pengujiannya cukup ketat ya, jadi nggak sembarang smartphone bisa lolos pengujian tersebut. Tapi memang ada beberapa hal yang patut kalian pertimbangin guys, atau bisa dibilang gitu ya, ini jadi deal breaker buat kalian yang mau beli smartphone ini. Sayangnya Vivo Y21D ini ternyata belum dibekali fitur NFC. Why Vivo? Ini 2025 masih ada atau masih ngeluarin ya bisa-bisanya gitu smartphone tanpa fitur NFC. Aduh, sayang banget ya. Saya udah coba cari di sini dan nggak nemu guys fitur NFC-nya. Tapi kalau misalkan kalian emang nggak perlu fitur NFC-nya, bahkan lebih cenderung ke daya tahannya tadi ya, apalagi daya tahan baterai ini diklaim bisa sampai 3 hari ya, karena kapasitas juga gede 6500 mAh. Ini jujur masih amat sangat layak guys. Dan kalau kalian berminat mau beli ya seperti biasa bisa cek link pembeliannya di pojok kiri sini ya di layar kalian, atau bisa lewat link yang udah saya atau juga bisa lewat link yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja guys untuk video unboxing kita ya untuk kali ini. Kalau misalkan masih ada hal yang ingin kalian tanyain, bisa tinggalin aja di pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin bisa jadi bahan review kita nanti ya ke depannya soal Vivo Y21D ini. So, kalau gitu sampai di sini saya pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Bye.